Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Cornedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul Prinsip Petrus. Ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini diambil dari dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari bagaimana kisah keajaiban yang Tuhan berikan kepada salah seorang hambanya, yaitu Petrus. Ketika itu, pada saat Raja Herodes, dia mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, di mana dia menyuruh untuk membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan Raja Herodes melihat bahwa apa yang dilakukannya itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Sehingga timbul dalam pikiran Raja Herodes bahwa dia akan tetap melakukan hal seperti itu, yaitu penyiksaan, bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari pengikut-pengikut Tuhan. Hal yang selanjutnya yang dilakukan oleh Raja Herodes adalah dia menyuruh para tentara untuk menahan Petrus. Pada waktu itu adalah hari raya roti yang tak beragi. Dan setelah Petrus ditangkap, Raja Herodes menyuruh untuk memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, yaitu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Apa maksud Raja Herodes untuk melakukan itu? Adalah supaya sehabis Paskah atau sehabis hari raya itu, Raja Herodes akan menghadapkan Petrus ke depan orang banyak. Dan hal itu pun dilakukan oleh para pengawal. Petrus pun ditahan di dalam penjara. Tetapi ketika Petrus ditahan di dalam penjara, seluruh anggota jemaat yang mengetahui akan hal itu, mereka berdoa kepada Allah, mendoakan Petrus supaya Petrus ini terbebaskan dari tahanannya. Pada saat malam, sebelum Raja Herodes ini akan menghadapkan Petrus ke hadapan orang banyak, maka Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Dia dengan kondisi terbelenggu dengan 2 rantai. Dan selain itu, ada juga prajurit-prajurit lain yang mengawal Petrus di muka pintu. Tetapi, suatu keajaiban terjadi. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan malaikat Tuhan ini bercahaya, dia bersinar di dalam ruangan penjara itu, dan malaikat Tuhan ini menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat Tuhan ini, "Bangunlah segera." Ketika malaikat Tuhan berkata, "Bangunlah segera," maka gugurlah rantai yang membelenggu Petrus itu dari tangan Petrus. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Petrus, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah kasutmu." Maka Petrus menuruti apa yang malaikat Tuhan itu sampaikan, dan pada saat itu malaikat Tuhan berkata, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Maka malaikat Tuhan beserta dengan Petrus, mereka berjalan keluar dari penjara itu. Petrus mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Petrus mengira bahwa itu hanyalah suatu penglihatan, bahwa itu adalah suatu mimpi saja. Petrus masih belum bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Maka dari pintu ke pintu, dari jalan ke jalan, akhirnya mereka sampai ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Dan pintu itu hebatnya, dia dapat terbuka dengan sendirinya, sehingga mereka dapat keluar. Nah, sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba ketika mereka telah berjalan itu, malaikat Tuhan ini meninggalkan Petrus.
baru setelah hal itu terjadi, setelah malaikat Tuhan meninggalkan Petrus, barulah Petrus menyadari apa yang terjadi terhadap dirinya. Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sungguh luar biasa. Banyak pengawal yang berjaga-jaga, yang mengawal Petrus di dalam penjara itu berlapis-lapis. Tetapi malaikat Tuhan menuntun Petrus berjalan hingga ke ujung jalan dengan tiada kekurangan suatu apapun. Dan ketika Petrus ini dia berpikir sebentar akan apa yang telah terjadi, maka dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Dan di situ sedang banyak orang berkumpul untuk mendoakan Petrus agar dia boleh terbebas dari penjara. Tetapi Petrus mengetok-ngetok pintu gerbang itu. Maka ketika mendengar ada suara ketukan, datanglah seorang hamba perempuan yang bernama Rode untuk mengetahui siapakah yang mengetuk itu. Maka ia terus mengenal suara Petrus. Ketika dia hendak membuka pintu itu, maka Rode tahu bahwa itu adalah suara Petrus. Dan ia sangat senang, dia sangat girang oleh karena dia mengetahui ada Petrus di hadapannya. Petrus yang tadinya ada di dalam penjara, sekarang dia sudah ada di hadapan Rode. Dia sangat girang, dia sangat senang. Bahkan sampai saking senangnya itu, Rode tidak membiarkan Petrus itu masuk. Rode tidak membukakan pintu gerbang itu, bahkan dia akhirnya kembali masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan apa yang terjadi, bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Maka kata perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa itu benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Orang-orang yang ada di dalam rumah ibu Yohanes yang disebut juga Markus ini sangat senang dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa Petrus telah ada di hadapannya. Petrus selamat. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk pintu itu, dan ketika mereka membuka pintu itu, mereka melihat ada Petrus di hadapannya dan mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberikan isyarat melalui tanda tangannya, melalui apa yang dia lakukan melalui tangannya, supaya mereka diam, agar jangan ketahuan bahwa Petrus ada setelah bebas dari dalam penjara. Kemudian Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menuntun dirinya keluar dari penjara. Nah teman-teman, apa yang boleh kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Sabat ini? Judulnya adalah prinsip Petrus. Petrus, ketika dia telah menyerahkan dirinya kepada pelayanan Tuhan, untuk terjun ke dalam ladang pelayanan Tuhan, Petrus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Petrus bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Itu adalah prinsip Petrus. Dan kiranya prinsip yang dilakukan, yang dimiliki oleh Petrus ini adalah prinsip kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pekerja-pekerja Tuhan di saat sekarang ini, di zaman akhir ini. Ketika kita telah menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita telah menjadi alat-alat Tuhan, saksi-saksi Tuhan, maka kita harus mempunyai prinsip. Apapun yang akan terjadi, Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Ketika kita telah mengetahui, ketika kita telah menyadari betapa perlunya, betapa pentingnya bergantung kepada Kristus itu, maka kehidupan kita, pelayanan kita, sesuatu hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk Tuhan akan berjalan dengan baik. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita, ketika kita bergantung kepada Kristus, kita pasti akan diselamatkan, kita pasti akan ditolong, kita pasti akan dilindungi oleh
Tuhan, karena Tuhan telah berjanji bahwa perlindungan Tuhan bagi kita itu tidak akan pernah gagal. Memang dalam kehidupan pelayanan, menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan itu, pelayanan itu akan berjalan mulus, akan rata-rata saja. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan suatu janjinya, yaitu suatu perlindungan yang tidak pernah gagal. Dan kiranya prinsip Petrus menjadi prinsip kita di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.